Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kolom. Oke, banyak pertanyaan mengenai kolom ini ya. Sebenarnya ini terlihat sepele, di mana kalian tinggal menaruh kolom-kolom kalian, tapi sebenarnya banyak juga yang error atau yang tidak bisa melihat kolom kalian. Loh, aku taruh kolom, tapi kok nggak kelihatan ya? Nah, kenapa itu? Oke, kita bahas ya. Kita ke arsitektur, yaitu architecture, lalu kita ke kolom. Nah, di kolom ini dia ada pilihan, di mana structural column. Kalau kalian pilih panah ke bawah ini, kalian bisa melihat ada structural column atau CL, atau kolom architecture. Tapi karena kita arsitektur, jadi kita nggak usah yang structural column. Kita bisa pilih ke yang kolom architectural. Jadi kita pilih kolom ini. Di sini ada banyak pilihan. Tergantung kita mau ukuran yang mana. Oke, kita anggap saja mau ukuran yang 457 x 457. Oke. Lalu kita bisa taruh di kita taruh di 1A. Nah, tapi sebelum kita taruh, kita harus lihat di sini dulu ya. Sekarang kondisinya kita di depth. Terus di sini unconnected. Anggap saja ini 4000. Oke. Kalau kita pilih, pasti kalian nggak akan kelihatan kolom ini nanti. Nah, ya kan? Kalian nggak kelihatan kolom ini. Kemana kolomnya? Kita lihat warningnya. None of created elements are visible in floor plan level 1 view. You may want to check the active view, its parameters, the visibility setting, as well as any plan regions and their settings. Apa sih maksudnya warning ini? Maksudnya adalah kalian nggak bisa melihat kolom kalian karena ini nggak visible atau ini memang tidak kelihatan. Mungkin karena kalian di lantai 1 sekarang, cuman kolom kalian bukan di lantai 1. Oke, kita cek ya. Sekarang kita ke east. Nah, ini dia kolom kalian. Loh, kenapa kolomnya tambah ke bawah? Karena aku buat kolom, tapi kenapa ini tambah ke bawah? Kan aku di lantai 1 buatnya. Ini di lantai 1 ya, cuman kalian harus lihat. Di sini base levelnya level 1, betul. Base offsetnya loh 4000. Padahal kan tadi aku ketiknya 4000, bukan minus 4000, ya kan? Nah, ini dia. Oke, kita buat kolom lain ya. Kita ke level 1 lagi. Tadi kita buat kolom di 1A. Sekarang kita ke 1B. Kita buat kolom. Lalu sekarang kita ubah height. Oke, kita sekarang udah ke height. Lalu kita pilih unconnected. Kita pilih 4000. Oke, kita klik di sini. Nah, muncul kan? Sekarang kalau kita lihat di tampak timurnya, ini kolom kita yang barusan. Ini kolom kita yang baru. Tapi ini nggak kelihatan ya. Tadi aku buatnya di 1B, cuman 1B itu masih di sini di 1, jadi makanya nggak kelihatan. Oke, kita pindahin aja lah kolomnya. Kita pindah dengan move atau MV. Kita klik move, kita pindahin ke 2B. Oke, sekarang di sini ya kolom kita. Oke, apa sih bedanya ini sama ini? Kenapa ini nggak kelihatan, yang ini kelihatan? Bedanya di sini, teman-teman. Oke, sekarang kita buatnya di 3 ya. Kita ke kolom lagi. Dan di sini kalian harus ingat, apa sih bedanya ini dua ini? Jadi kalau kalian beda, itu artinya kolom kalian
itu mulainya dari lantai 1 ke bawah. Jadi makanya itu jadinya angkanya bukan plus tapi minus. Karena depth itu terhitung dari lantai 1 ke bawah. Sedangkan height itu artinya kalian memulai kolom kalian dari lantai 1 ke atas. Jadinya dia plus 4.000, bukan minus 4.000. Ada itu kelihatan. Nah, selanjutnya kalian kan di sini melihatnya ada unconnected. Unconnected berarti kita memilih ketinggian itu bukan disesuaikan dengan level-level di atasnya. Tapi kalau kalian ingin ketinggiannya sesuai dengan level di atasnya, contohnya aku pilih level 9. Jadi kolom ini ketinggiannya akan sampai di lantai 9. Oke, kita lihat ya. Kita ke east. Nah, kolom ini sekarang di lantai 9. Dan kolom ini otomatis sudah sampai di lantai 9. Oke, kita ke lantai 1 lagi. Selanjutnya, kalau kita membuat kolom, biasanya kita nggak mau geser-geser kolomnya. Karena kolom ini fondasi awal. Dimana kalau kita membuat desain, kita nggak mau kolom kita nanti setelah kita mendesain kolomnya kemana-mana, kabur kemana-mana. Maka dari itu, kolomnya ini harus dicentang moves with grids. Dimana kalau gridnya ini kita geser, kolomnya ikut geser. Kan? Nih, kolomnya ikut geser. Tapi gimana kalau gridnya juga geser, ya kan? Karena waktu kita desain mungkin nggak sengaja gridnya kegeser-geser, akhirnya kolomnya juga ikut tergeser-geser. Caranya adalah kalian klik ini, kalian pilih semua grid yang ada, dan pilih ini. Nah, setelah kalian pilih grid ini, kalian dimodify. Di sini ada pilihan pin. Kalian tinggal pin. Nah, sekarang ini terlock. Grid ini sekarang sudah terkunci. Dimana kalian nggak bisa geser-geser lagi. See? Lihat kan? Nih, kalian nggak bisa lagi geser-geser grid kalian kan? Karena grid ini sudah terkunci. Jadi biasanya untuk memulai suatu project, yang aku biasa lakukan adalah aku buat grid dulu. Aku taruh kolom-kolom ini di grid. Lalu kolom ini aku centang moves with grids. Ini aku centang. Dan mungkin untuk memastikan keamanannya untuk gak geser-geser, aku kadang juga masih pin lagi ini kolomnya. Aku bisa pin. Sekarang kolomnya nggak bisa geser kemana-mana karena sudah pin. Gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mau ke lantai yang lain. Anggap saja lantai 10. Nah, ini aku mau tunjukin ya. Aku mau tunjukin kalian. Sekarang kalian bisa melihat grid 1 sampai 4. Di mana grid A sampai D? Kok nggak ada? Duh, udah panik nih. Karena aku butuh gridnya. Caranya gampang sebenarnya. Kalian lupa kalau kalian misalkan north. Di north ini ada apa? Ada kolom atau ada grid A hingga D. Tapi grid ini nggak sampai lantai atas. Maka dari itu kalian nggak bisa melihat grid A sampai D di level 10. Yang kalian lakukan adalah kalian tinggal menggeser ini. Ya, nggak bisa digeser. Kenapa ya? Karena kalian lupa di sini tergembok. Tadi kan kita pin gridnya. Jadi kalian nih di sini bukan gembok ini ya, salah. Tapi di sini kalian sudah pin grid ini. Jadi grid ini nggak bisa geser-geser lagi. Yang kalian lakukan adalah kalian pilih grid A hingga
hingga D. Oke, aku pilih A hingga D. Lalu kita bisa unpin. Nih, kalian tinggal klik. Atau cara lainnya lagi adalah kalian kesini. Unpin atau UP. Unpin. Sekarang kalian bisa klik grid kalian dan pindahkan ke atas. Setelah itu, jangan lupa untuk pin lagi ya. Nih kalian pin lagi. Nah, sekarang kalian nggak bisa pindahin grid kalian. Itulah kenapa kadang manusia tuh bisa lupa ya. Kadang lupa untuk pin lagi. Nah, kalau lupa untuk pin lagi, kolomnya berarti masih bisa geser-geser dong. Karena itu, untuk memastikan keamanannya, aku selalu pin kolomnya agar tidak geser-geser. Oke, lanjut lagi sekarang. Nah, di sini ada lantai 7, level 8-nya di sini, loncat jauh sekali ya. Jadi yang kalian bisa lakukan adalah, perlu nggak aku mengganti namanya satu-satu? Ini jadinya, lihat ini ribet banget kalau kamu ganti. Sekarang kalau aku pilih level 8, pasti ada warning, pasti nggak boleh. The name entered is already in use. Enter a unique name. Karena sudah, oke, kita cancel. Karena di sini udah ada lantai 8, kalian tidak bisa menuliskan penamaan yang sama. Kalau di sini udah ada lantai 8, kalian tidak bisa menggunakan lantai 8 lagi. Berarti cara lainnya adalah aku harus ganti ini lantai 8 jadi lantai 13 dulu. Lalu ini lantai 8, 9, 10, 11. Di sini baru ganti 12 lagi. Kan ya lama banget. Itu bisa, cuman memakan waktu. Jadi yang aku biasa lakukan adalah aku pilih lantai 8. Aku geser lantai 8 ini ke lantai setelah 7. Oke. Nah, waduh, kalau kayak gini kan jadinya lihat dimensinya berubah. Caranya gampang. Kalian tinggal klik dimensi ini. Lalu kalian EQ. Nah, lihat. Sekarang ada 7, 8, 9, 10, 11, 12 berurutan. Dan di sini dengan dimensi yang ukurannya sama. Jadi nggak perlu lagi ya merubah penamaan satu-satu, itu lama banget. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke level 1. Kalau kita lihat di sini, kolomnya ukurannya berapa? 475 kali 475. Padahal aku nggak pingin kolomnya 475. Aku butuh kolom 800 kali 800. Oke, gampang. Kalian ke edit type. Jadi di sini ada yang namanya edit type. Oh, sebelumnya kita bisa merubah ya. Kalau kalian mau kolomnya hingga level mana kan bisa berubah di sini ya. Kan bisa berubah ke level, anggap aja level 7. Lalu kalian klik apply. Kalau kalian ke east, ini berubah jadi di level 7. Atau meskipun di sini nggak ada ya, di floor plan-nya kan nggak ada level 7. Cuman tetap kolomnya ini sampai ke level 7. Oke, kita lanjut. Kita ke level 1. Kita klik kolom ini. Lalu kalau kita mau merubah ukurannya, misal aku butuh ukuran 600 kali 600. Aku bisa ke edit type. Di edit type ini, nah di sini aku bisa merubah sesuai ukuran yang aku mau. Anggap aja di dimensi ini aku butuh ukuran 600 kali 600. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kalian mengcopy elemen ini terlebih dahulu. Jadi bukan kalian langsung ubah dimensi yang ada, tapi kalian copy terlebih dahulu elemen ini, lalu kalian ubah jadi
kali 600. Klik OK. Setelah kalian menduplikasi elemen kalian, kalian pergi ke bagian dimensi. Di sini kalian bisa ubah ukurannya menjadi 600 kali 600. Oke. Lalu kalian setelah merubah ini kalian bisa klik OK. Sekarang ukuran kolom kalian sudah berubah menjadi 600 kali 600. Oke, hingga sini. Nah, sekarang di sini ukurannya 600. Di sini ukurannya masih 475 kali 475. Kita bisa melihat dari dimensi ya, atau DI. 475 kali 475. Sedangkan ini 600 kali 600. Sekarang kita kembalikan terlebih dahulu. Lalu kita mau copy kolom ini. Kita copy ke sini. Nah, sekarang kita punya dua kolom yang sama. Oke, di kolom ini kalau kita ganti jadi 600 kali 600 tanpa menduplikasi dulu, kita tidak duplikasi, kita hit apply. Lihat, kolom-kolom, semua kolom yang ada di proyek ini yang menggunakan tipe ini akan semuanya terganti. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau kalian cuma mau membuat kolom di tempat lain dengan jenis yang berbeda, ya kalian harus duplikasi terlebih dahulu. Jangan sampai kalian tidak duplikasi, padahal kalian cuma mau membuat kolom dengan jenis yang berbeda. Akhirnya seluruh kolom di project kalian ikut berubah. Dan tulisannya, padahal tulisannya 475, tahu-taunya di sini ukurannya bukan 475. Seperti yang kalian lihat di sini ya, ketika kita memilih kolom kita dan kita melihat tipenya, ini tertulis 457 kali 475. Tetapi, apakah ukuran di tipe ini sama ukurannya ketika kita membuat kolom ini? Dan ternyata berbeda, karena kalau kalian lihat di sini ukurannya 475 dikali 475, bukan 457 dikali 475. Jadi yang kita lakukan adalah kita edit type, lalu kita rename. Rename itu kita menulis ulang nama dari tipe ini. Jadi kita tinggal rename aja. Sekarang jadi 475 kali 475 supaya ini tidak membingungkan saat digunakan di project. Oke, jadi sekarang kita udah rubah namanya jadi 475 kali 475. Ini intermezzo sedikit ya.